Presiden, Nyonya, tidak disangka dapat bertemu dengan kalian di sini. Aku masih belum meminta maaf secara resmi pada kalian. Xiaoyin masih belum tahu kalau Sisi begitu perhatian dan sudah datang lebih dulu. Yin Si-chan? Dia kenapa datang ke sini? Dia kenapa begitu galak padaku? Dokter bilang kalau tubuh Sisi masih perlu dirawat. Apakah aku bisa membawanya kembali dulu dan kemudian mengunjungi kalian berdua sendirian? Tentu saja boleh. Masalah ini awalnya memang adalah sesuatu yang kami abaikan. Kalau begitu, kami undur diri lebih dahulu. Lain hari, kami pasti akan mengundang Presiden dan Nyonya untuk berkeliling melihat pemandangan indah di sini. Kalian hati-hatilah di jalan. Yin Si-chan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Aduh! Yin Si-chan, apakah kamu sudah gila? Siapa yang menyuruhmu keluar hari ini? Bukankah aku memintamu untuk baik-baik memulihkan diri di rumah sakit? Aku apa aku? Siapa yang mengizinkanmu? Hei Yin Si-chan, kenapa kamu galak-galak? Aku datang ke sini bertemu dengan presiden dan istrinya. Bukankah itu semua demi kamu dan keluarga Yin? Sebab itu kamu keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan pria lain? Hah? Pria lain? Meskipun presiden benar adalah pria, tapi dia sudah berumur 50 tahun lebih. Lagi pula ada istrinya di sana. Pandangan mata apa itu? Mungkinkah aku bahkan tidak ada hak untuk keluar dan bertemu dengan orang? Yin Si-chan, tolong kamu harus cari tahu dengan jelas untuk apa datang hari ini. Kamu tidak perlu pedulikan masalahku. Masalah dengan presiden tidak perlu Gu Sisi yang mencampurkannya. Apa yang dia katakan? Aku pikir aku ini siapa? Benar, aku Gu Sisi. Memangnya siapa? Aku hanyalah seorang wanita yang karena kesalahan mengandung anak ini. Dan mau tidak mau harus kawin kontrak denganmu. Aku mana ada hak untuk mempedulikan masalahnya Yin Si-chan. Baik, kamu bilang tidak usah pedulikan, maka aku tidak akan pernah peduli lagi. Kalau begitu, aku tidak akan mempedulikan masalahmu lagi. Apakah kamu puas? Maaf, Xiaoyin, aku tiba-tiba ingat kalau aku harus kembali ke rumah sakit untuk disuntik. Selamat tinggal. Sialan. Sejak kapan Mo Zixin mengenal Gu Sisi? Dan pandangan mata Mo Zixin saat melihat Gu Sisi. Sialan. Hah? Sejak kapan aku menangis? Sungguh lucu. Aku ternyata bisa menangis karena Yin Si-chan. Nyonya muda, Terima kasih atas kerja keras kalian. Gawat, hampir saja terlihat. Nyonya muda, silakan masuk. Wah, ini kamar rawatku. Benar, ini adalah kamar rawatku sendiri. CEO, Yin Si-chan, kamu kenapa datang lagi? Ternyata mengabaikanku. Tidak benar, kamu kenapa masuk ke kamar rawatku?
Kamu kenapa buka baju? Tentu saja karena aku ingin tidur di sini. Setelah kamu pergi, Presiden memintaku kembali dan secara resmi menandatangani kontrak antara grup keluarga Yin dan perusahaan Korea. Perusahaan cabang Korea juga memperluas rekrutmen dan kapasitasnya, serta mendapatkan persetujuan dari Presiden Korea. Anak perusahaan grup keluarga Yin juga dianugerahi kehormatan seorang duta besar Korea. Syukurlah. Tidak benar. Apa hubungannya dengan diriku? Nyonya bilang dia berterima kasih atas penjelasanmu hari ini. Presiden dan istrinya masih ada di kota es. Sudah tidak ada suara? Karena itu, akting harus satu set lengkap. Apakah mengerti? Akting harus satu set lengkap? Apa maksudnya ini? Aku mengerti. Yin Shinchan tinggal di sini untuk menunjukkannya kepada presiden dan istrinya. Tapi dia walaupun sedang berakting, dia juga tidak perlu langsung pindah ke kamar rawat rumah sakit. Kemari, bantu aku menggosok punggungku. Yang benar saja. Jangan lupa apa yang barusan aku katakan padamu. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Akting harus satu set lengkap. Apakah kamu iblis? Aku adalah suamimu. Jebakan. Ini pasti jebakan. Garis tubuhnya sangat bagus. Kulitnya juga halus. Apakah ini hukuman atau berkat dari Tuhan untukku? Akhirnya selesai. Halo? Apa? Ya, aku mengerti. Apakah masalah kantor? Bantu aku lap sampai kering. Apakah orang ini masih marah karena masalah di hotel? Lap. Aku lap kamu sampai mati. Lap baik-baik. Banyak sekali permintaannya. Begini, seharusnya sudah kan? Kamu ingin pergi kemana? Kemarilah dan duduk di sini. Apakah dia menganggapku sebagai pembantu? Aku tidak mau melakukannya. Duduk baik-baik di samping. Bila tidak, akibatnya akan berat. Jika pekerjaan di sini tidak selesai secepatnya, maka aku tidak akan bisa mengantarmu pulang. Apakah kamu pikir tidak masalah kalau kamu pulang sendirian kali ini? Pulang sendiri ya pulang sendiri, apanya yang hebat? Apakah kamu pikir jika kamu pulang sendirian, para kerabatmu yang sombong itu tidak akan meremehkanmu dan juga ibumu? Benar juga, jika aku tidak pulang bersama Yin Shinchan, aku pasti masih akan dipandang rendah. Kenapa dia seperti cacing gelang, selalu tahu apa yang aku pikirkan? Kamu pasti merasa aku seperti kura-kura dengan cangkang di punggungku. Jangan ketawa. Aku tidak bilang, kamu sendiri yang berpikiran seperti itu. Kamu? Baik-baik, bantu aku mencatatnya. Kamu lihat ini. Kucing liar ini. Beres. Apakah kamu sudah membantuku mencatat semua bagian pentingnya? Sisi, Gu Sisi. Gu Sisi. Anak ini tidur saja masih bisa ngiler. Jangan. Apakah membangunkannya? Kaki, jangan lari. Ternyata dia menganggapku sebagai kaki babi.
Sudahlah. Gaya tidurnya sangat imut. Jangan marah. Aku apa aku? Siapa yang mengizinkanmu? Siapa yang membiarkanmu keluar hari ini? Bukankah aku memintamu untuk baik-baik memulihkan diri di rumah sakit? Aku yang salah. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa begitu marah. Tidurlah yang nyenyak. Aku lebih suka wajahmu yang tersenyum. Kaki. Semoga kamu tetap tersenyum selamanya. Selamat malam, kucing liar.